Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan berikut ini akan kami sampaikan informasi emiten update untuk Anda. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia memperpanjang suspend dari saham PT Bakri Telkom Tbk dengan kode saham BITEL sehingga suspend sudah mencapai hampir 24 bulan. Kemudian berikutnya ada anak usaha PT Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM, yakni Telkomsel, yang kembali menyuntikkan dana investasi ke Gojek senilai 300 juta US dollar atau sekitar 4,2 triliun rupiah. Dengan demikian, Telkomsel telah menyuntikkan dana total sebanyak 450 juta dolar atau 6,3 triliun rupiah ke Gojek. Selanjutnya ada PT Sawit Sumbermas dengan kode saham SSMS yang menargetkan laba bersih 2021 meningkat hingga 4 kali lipat yang memproyeksikan harga CPO di tahun 2021 yang meningkat menjadi Rp3.000 Malaysia per ton. Ya, kita akan fokus kepada salah satu emiten yakni Telkom ya, yang anak usahanya sudah menyuntikkan dana ke Gojek. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat bagaimana ini adalah investasi lanjutan ya Telkomsel ke Gojek. Seperti yang bisa Anda lihat ini kalau kita lihat di November tahun 2020 lalu Telkom ataupun Telkomsel sudah menyuntikkan dana ke Gojek sekitar 2,1 triliun rupiah. Kemudian di bulan Mei 2021 bertambah lagi menjadi 4,3 triliun rupiah. Sehingga dana yang sudah diinvestasikan ke Gojek mencapai 6,4 triliun rupiah. Baik, selanjutnya seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, adapun tujuan dari kolaborasi Telkomsel dan Gojek adalah untuk mendorong penguatan dari ekosistem digital di sektor UMKM dan meningkatkan kemudahan bagi mitra pengemudi. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana kinerja saham dari PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di mana pada closing market 11 Mei 2021 masih bergerak positif 0,32% di level 3.180. Kinerja dalam 6 bulan terakhir masih positif 20%. PE ratio 15 kali sementara PBV-nya 3 kali dengan market cap mencapai 315 triliun rupiah. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mino. Ya, Mas Mino, kita lanjutkan kembali, Mas. Ini informasi yang menarik begitu. Kita cermati dari Telkom sendiri nih, yang nampaknya juga sudah mulai menyasar ke bisnis digital. Analisis Anda bagaimana? Ya, memang saat ini ya boleh dibilang hampir semua segmen bisnis ya itu mulai mengarah ke segmen digital gitu. Nah, tentunya ini langkah Telkomsel ya atau langkah Telkom untuk kembali menyuntikkan dana di Gojek ini saya pikir merupakan langkah yang cukup tepat ya Mas, karena ya tentunya ini menjadi jalan pintu masuk buat Telkom dan Telkomsel untuk mulai mengembangkan bisnis di segmen ini gitu, tentunya dengan big data yang dipunyai oleh Gojek gitu. Saya pikir tujuan yang yang dicanangkan dengan berinvestasi di Gojek ini bisa tercapai gitu, dan ke depan bisa menguntungkan bagi baik Telkomsel maupun tentunya Telkomnya gitu. Oke, Anda melihat sejauh mana sih sebenarnya kolaborasi antara Telkomsel dan Gojek ini juga akan menguntungkan dari induk usahanya yang memang menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia? Karena hari ini saja pre-opening sudah naik 0,3%. Akankah terus melaju? Ya, pendapatan Telkomsel kan terbesar ya, hampir separuh lebih Telkom ya. Itu hampir separuh lebih kan dari Telkomsel gitu. Betul. Jadi, ketika nanti kinerja dari Telkomsel dengan misalnya ke depan ya berkolaborasi dengan Gojek itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif, tentunya ini dampaknya akan secara langsung juga dirasakan oleh Telkom sebagai induknya gitu Mas. Oke. Nah, lantas bagaimana rekomendasi yang bisa Anda berikan? Akankah ini menjadi peluang untuk investasi jangka panjang? Mengingat ini bisnis yang sama-sama nampaknya memang long term investment begitu dan juga tengah tumbuh di Indonesia. Ya, kalau untuk jangka panjang, untuk investasi sendiri atau jangka panjang, kita Telkom masih merekomendasikan buy ya, dengan target harga di 4.500 untuk sampai akhir tahun ini, Mas. Karena tadi jadi memang di sektor telekomunikasi tahun ini selain tadi ya banyak inovasi kerjasama dari segi regulasi juga banyak yang cukup menguntungkan ya, terutama ya terkait dengan isu konsolidasi, kemudian kemungkinan meredanya perang harga ya. Jadi
ini tentunya menjadi momentum bagi sektor telekomunikasi, khususnya Telkom ya, Yes. untuk mencatatkan kinerja yang gemilang ke depannya tentunya. Baik, Indo Premier Dan Sekuritas sendiri melihatnya bagaimana peluang-peluang ke depan, begitu mengingat pandemi COVID-19 pun kita masih belum tahu ini akan berakhir sampai kapan, mengingat adanya varian-varian baru dari India yang juga dikabarkan sudah masuk ke Indonesia. Sehingga ini tentu menimbulkan kekhawatiran baru, kemudian masih dengan suasana penerapan prokes COVID-19 yang sangat ketat begitu. ya, kalau kita berkaca tahun lalu ya, karena Telkom kan baru melaporkan keuangannya di 2020, itu dampaknya kerasa sekali ya pandemi COVID-19. Baik. Tapi dampaknya relatif cukup positif ya, terutama kalau kita lihat dari segmen usaha IndiHome ya. Jadi di tahun lalu kinerja dari Telkom itu penopang utamanya adalah IndiHome. Jadi pertumbuhannya cukup besar, bahkan pelanggannya sekarang mencapai 8 jutaan ya, 8 jutaan pelanggan. Nah, tentunya ke depan dengan masih tidak pastinya kondisi pandemi COVID-19 ini juga menjadi peluang ya, khususnya untuk Telkom di segmen IndiHome tersebut gitu Mas, dan bisa menjadi penopang kinerja ke depan. Dan kalau kita lihat juga ada konsumsi data untuk Telkomsel juga di tahun lalu juga mengalami peningkatan cukup besar ya, bahkan sampai 44% dari 6,7 juta terabyte ke 9 jutaan terabyte gitu. Jadi ini memang efek pandemi COVID-19 ini sedikit banyak atau lebih banyak sebenarnya berpengaruh cukup positif ke emiten-emiten sektor telekomunikasi. Walaupun sebenarnya ada negatifnya juga, yaitu misalnya kalau kita lihat dari segmen di Telkom, yaitu segmen enterprise ya, itu agak sedikit mengalami tekanan gitu, karena ya banyak juga yang agak sedikit terganggu untuk segmen bisnis terkait dengan pandemi COVID-19. Gitu. Betul. Dan sekarang kita lihat sudah sampaikan pukul 9 waktu Indonesia Barat ini bahwa indeks harga saham gabungan sudah berhasil dibuka di zona positif. Anda melihat tadi sudah menyatakan bahwa ada peluang memang tekanan jual masih akan terus berlanjut. Bagaimana peluang entry, the best entry yang bisa Anda sarankan untuk masuk di Telkom hari ini? Apakah current price masih bisa kita riding begitu di tengah penguatan yang terjadi? Hari ini Telkom sudah naik 0,31% di level 3.190. Ya, tadi dengan target kita ya di akhir tahun di 4.500 tentunya level harga sekarang ini bisa dipertimbangkan untuk level entry ya. Jadi buat teman-teman yang yakin bahwa kinerja Telkom itu ke depan akan positif ya. Nah, sebagai catatan aja dari 3 emiten telekomunikasi ya, Telkom, XL, Isat itu yang mencatatkan laba bersih adalah Telkom gitu. Itu tambahan aja sih. Kalau yang lain yang berkinerja terbaik di tengah pandemi dari sektor telekomunikasi yang tercatat baru Telkom saja begitu ya hingga saat ini. Yang cukup bagus dan positif tentunya. Walaupun yang lain juga menunjukkan ada peningkatan. Dari sisi EBITDA-nya ada peningkatan gitu. Itu dia untuk Telkomsel. Dan Anda melihat juga ini lebih kepada untuk investasi jangka panjang, current price boleh kita riding saja, tapi kan yang perlu dicermati Telkom ini kalau pada saat menyentuh level psikologisnya 4.000 ini masih banyak yang penasaran begitu, dan mungkin masih banyak yang punya posisi di level tersebut. Mas Mino, bagaimana ini analisisnya? Ya, karena memang ini laporan keuangan Telkom kan agak sedikit telat ya. Jadi di kuartal 3 memang kelihatannya kinerjanya kurang oke, tapi ternyata setelah keluar yang kuartal 4 itu cukup bagus. Sebenarnya kekhawatiran terkait Telkom ini udah hampir sudah terprice-in lah. Dalam artian ya ke depan tentunya akan lebih positif lagi gitu Mas. Jadi ya harapannya nanti level psikologis 4.000 itu bisa ter-breakout gitu. Baik, itu dia untuk pergerakan dari Telkom. Bagi Anda yang sudah punya mungkin masih bisa di hold atau menambah posisi kembali. Target price-nya akhir tahun sampai dengan 4.500, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda pemirsa IDX Channel. Dan seiring dengan pergerakan indeks harga saham gabungan kami update kembali. Seperti yang sudah Mas Mino sebutkan begitu di awal, akhirnya indeks sekarang berada di zona negatif. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks? Seberapa fluktuatif ya pergerakan IHSG, dan bagaimana strategi investasi juga yang perlu diterapkan oleh para investor? Apakah mereka wait and see dulu nih, sebaiknya melihat dulu seberapa firm sih pergerakan indeksnya sendiri, atau sudah mulai bisa cicil beli? Ya, kalau melihat
penurunan yang terjadi di indeks kita ya sebenarnya kan sudah cukup belakangan sudah cukup dalam ya. Oke. Dan banyak sekali saham-saham yang sebenarnya kalau dari sisi valuasi itu udah cukup menarik atau under value gitu. Jadi kalau menurut saya sih dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, kemudian vaksinasi juga terus berlanjut ya. Yes. Ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman untuk tentunya untuk buy on weakness gitu. Dengan tentunya strateginya adalah cicil beli gitu. Nah, cicilnya porsinya seperti apa? Ya, mungkin porsinya juga disesuaikan ya. Dalam artian ketika teman-teman semakin yakin ya porsinya ditingkatkan. Tapi kalau misalnya masih sedikit ragu, tentunya porsinya lebih diperkecil. Tapi saya sih sangat menyarankan untuk teman-teman kondisi saat ini, ini bisa jadi adalah kesempatan yang tentunya bisa menjadi keuntungan di masa yang akan datang ya. Berkaca di tahun lalu ya, di tahun lalu kan di awal-awal pandemi juga saham semuanya pada rontok dan orang-orang yang berani masuk itu tentunya yang menikmati berkah di akhir tahun lalu gitu. Tapi momentumnya sudah pas belum nih masalahnya Mas Mino? Mengingat tadi kan ada kekhawatiran dengan pandemi COVID-19. Justru the second wave-nya begitu karena di luar negeri sudah masuki gelombang berikutnya yang justru lebih dahsyat lagi begitu dampaknya dengan adanya varian baru tadi. Ya betul, memang ada risiko itu gitu. Tapi kalau kita lihat ya tadi ya saya sampaikan bahwa pemerintah sebenarnya kan udah berusaha cukup maksimal ya, larangan mudik, kemudian penutupan tempat wisata setelah ramai dan vaksinasi juga terus digencarkan. Kemudian studi dari Kemenkes juga menyatakan bahwa vaksinasi yang setelah dilakukan ke tenaga kesehatan itu sangat efektif gitu. Bahkan angkanya cukup luar biasa. Kemudian studi di UK juga mengatakan bahwa orang yang divaksinasi vaksin COVID-19 ini juga kasusnya mengalami penurunan cukup signifikan ya, bahkan sampai 80% gitu. Artinya sebenarnya memang walaupun ada risiko kenaikan kasus ya, mengingat kita pasca libur lebat panjang, tapi ada harapan yang cukup besar ya di program vaksinasi nasional gitu Mas Pras. Karena secara real ini memang terbukti cukup efektif. Gitu. Yes. Nah bicara mengenai Gojek itu yang sudah diinvestasikan dananya dari Telkom. Sementara Gojeknya sendiri masuk ke grup Lipo ini. Ada MLPL yang hari ini naiknya di atas 4% ini Mas Nino. Kalau kita hubungkan bagaimana nih? Anda melihat korelasinya begitu? Ya ini untuk melihat korelasinya memang agak susah ya. Karena kan maksudnya untuk Gojek dia bisnisnya seperti itu, MLPL bisnisnya seperti itu. Jadi seolah-olah kayak sesuatu yang misling gitu. Tapi ya tentunya memang bagaimana Anda melihat dari peluangnya sendiri? MLPL luar biasa begitu kenaikannya untuk multipolar sendiri? 5,31%. Ya memang ya, setiap ada isu seperti itu memang sama apapun ya Mas, beberapa kali misalnya ada Gojek atau Grab masuk ke suatu emiten ini dampaknya memang ke emiten tersebut, apalagi yang udah tercatat itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Nah tapi ya tentunya harus berhati-hati juga karena apa? Karena yang namanya kejadian seperti itu kan boleh dibilang saat ini baru sebatas sentimen ya. Jadi belum akan terlihat dampak kinerjanya di emiten yang bersangkutan gitu. Berarti cukup berhati-hati saja ya mencermati kenaikan yang sudah cukup tinggi dari MLPL sendiri. Baik Mas Wino, kita akan jeda kembali sebentar, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas saham-saham yang Anda rekomendasikan nih untuk menyikapi perdagangan hari ini. Dan pemirsa, kami segera kembali.